Selamat datang ke video ini yang akan mengupas buku Sejarah Nasional Indonesia atau SNA yang diterbitkan pada tahun 1975 semasa era Orde Baru. Buku ini menjadi rujukan utama pelajaran sejarah di Indonesia sehingga era reformasi. Namun, adakah buku ini penuh dengan kepalsuan? Adakah ia alat propaganda? Bagaimana ia menggambarkan kerajaan Islam, hubungan dengan negara jiran, dan warisan budaya Nusantara? Mari kita terokah fakta-fakta utama bersama. Buku SNA diterbitkan di bawah pemerintahan Presiden Soeharto yang memerintah dari tahun 1966 hingga tahun 1998. Tujuannya adalah untuk membina identitas nasional yang kuat di kalangan rakyat Indonesia yang pelbagai budaya dan etnik. Namun, buku ini sering dikritik karena dipengaruhi agenda politik Orde Baru. Narasinya cenderung Jawa sentris, menonjolkan kerajaan seperti Majapahit dan Mataram, sambil mengabaikan sumbangan daerah seperti Sumatera, Kalimantan, atau Papua. Contohnya, Kesultanan Aceh, walaupun memiliki sejarah yang kaya, hanya disentuh secara ringkas dalam narasi SNI. Adakah buku SNI penuh dengan kepalsuan? Tidak sepenuhnya, tetapi ia mengandungi bias yang ketara. Banyak fakta asas, seperti penubuhan Kerajaan Sriwijaya atau proklamasi kemerdekaan tahun 1945, adalah benar. Namun, penyampaiannya selektif, menekankan narasi yang menyokong kuasa Orde Baru. Contohnya, tokoh berideologi kiri seperti Tan Malaka Diabaikan, manakala perjuangan daerah kurang disorot. Buku ini juga dianggap sebagai alat propaganda untuk mengukuhkan pemerintahan Soeharto. Dengan menonjolkan fungsi ABRI dan pembangunan ekonomi sambil mengelakkan isu pelanggaran hak asasi manusia, buku SNI membincangkan beberapa kerajaan Islam silam, seperti Samudera Pasai, Malaka, Demak, dan Mataram. Samudera Pasai diiktiraf sebagai kerajaan Islam tertua di Nusantara, manakala Malaka digambarkan sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam. Namun, narasinya terhad dan Jawa sentris. Kerajaan di luar Jawa, seperti Kesultanan Banjar atau Ternate, jarang disebut, walaupun memiliki sumbangan penting. Pendekatan ini menunjukkan kurangnya keseimbangan dalam menggambarkan sejarah Islam di Nusantara. Adakah SNI menonjolkan semangat membina hubungan baik dengan negara jiran? Tidak benar-benar. Hubungan dengan wilayah tetangga, seperti Semenanjung Malaya atau Filipina, digambarkan dalam konteks perdagangan atau dominasi, bukan kerjasama setara. Sriwijaya dan Majapahit, misalnya, dipuji karena pengaruh mereka ke wilayah jiran, tetapi ini lebih untuk menonjolkan kehebatan Indonesia. Fokus pada nasionalisme Indonesia menyebabkan hubungan positif dengan jiran kurang diberi penekanan. Buku SNI memupuk nasionalisme sempit dengan mengagungkan Indonesia sebagai pusat budaya dan kuasa di Nusantara. Kerajaan seperti Majapahit digambarkan sebagai empayar yang menguasai wilayah luas, kadang-kadang dengan keterlaluan. Negara jiran tidak direndahkan secara eksplisit, tetapi narasinya mengabaikan warisan budaya bersama Nusantara. Contohnya, budaya Melayu, seperti batik atau wayang, digambarkan sebagai milik eksklusif Indonesia. Walaupun ia juga wujud di negara jiran, ini menyumbang kepada ketegangan budaya pada era modern. Adakah buku SNA masih digunakan di sekolah pada era reformasi? Tidak. Buku ini telah digantikan oleh buku teks sejarah baru di bawah kurikulum tahun 2013 dan kurikulum Merdeka. Namun, pada awal reformasi, beberapa sekolah dengan sumber terhad mungkin masih menggunakan buku lama sebagai rujukan sekunder. Kurikulum modern kini lebih inklusif, menekankan kerjasama ISIQ dan perspektif yang lebih seimbang terhadap sejarah. Kini, Indonesia sedang menyusun semula buku SNA yang dijangka siap pada Agustus tahun 2025 sampai 80 tahun kemerdekaan. Revisi ini bertujuan menghasilkan narasi yang lebih inklusif, merangkumi sumbangan daerah, wanita, dan kelompok marginal, serta warisan budaya bersama Nusantara. Ada harapan bahwa buku baru ini akan mengelakkan bias nasionalisme sempit
dan mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan dengan negara jiran. Buku SNI Era Orde Baru memainkan peranan besar dalam membentuk identiti nasional Indonesia. Tetapi kekurangannya, seperti bias Jawa sentris, pengabaian warisan bersama, dan nasionalisme sempit, telah menimbulkan cabarai. Dengan revisi baru, ada peluang untuk menyusun sejarah yang lebih adil dan harmoni. Terima kasih karena menonton, dan jangan lupa berkongsi pandangan Anda di ruangan komen.